VOA This Morning. Halo pendengar VOA, bagaimana kabar Anda? Sudah akhir pekan dan akhir bulan Mei nih. Tentunya sebentar lagi para pelajar juga akan menikmati liburan panjang dari sekolah ya. Ada rencana khusus? Para siswa di Amerika biasanya meluangkan liburan musim panasnya di summer camp, biasanya di sekolah-sekolah dengan menyajikan berbagai kegiatan seperti membaca, berolahraga, dan juga keterampilan lain. Sedangkan bagi para mahasiswa, mereka sudah siap dengan summer job, yaitu bekerja pada musim panas untuk mendapat sekedar uang saku, tapi sekaligus mendapat pengalaman. Baiklah pendengar, saya Puspita Sariwati bersama produser dan operator kami di studio VOA siap mengantarkan VOA This Morning dengan berbagai liputan, di antaranya Indonesia persiapkan peraturan pemerintah untuk dwi kewarganegaraan. Kita harapkan ini dalam 1 bulan, at the latest 2 months to come sudah bisa dibuat PP-nya. Rencana pembentukan Dewan Media Sosial dikhawatirkan bungkam kebebasan berpendapat. Ini perlu dicek ulang lagi untuk memastikan konsepnya betul-betul independen, tidak ada kepentingan dari negara untuk memperluas upaya penyensoran. Jangan lupa pendengar, Anda juga bisa mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia. Pendengar, Dewan Juri Persidangan di New York menyatakan Donald Trump bersalah atas semua dakwaan dalam kasus uang bungkam hari Kamis. Hanya 5 bulan sebelum pemilu presiden AS digelar, di mana Trump menjadi kandidat utama calon presiden dari Partai Republik. Pengadilan pidana bersejarah itu berakhir dengan vonis bersalah bagi Trump yang berusia 77 tahun dalam upaya menyembunyikan pembayaran uang tutup mulut bagi bintang film porno Stormy Daniels. Meski demikian, hal itu tidak menghentikan Trump untuk tetap maju dalam Pilpres AS, bahkan apabila Hakim Juan Merchan menjatuhkan hukuman penjara padanya, sesuatu yang kecil kemungkinan terjadi. Badan Keamanan Dalam Negeri Swedia menuduh Iran menggunakan jaringan kriminal yang sudah mapan di Swedia sebagai proksi untuk menarget kepentingan Israel atau Yahudi di negara Skandinavia itu. Tuduhan itu diajukan pada konferensi pers hari Kamis oleh Daniel Stanling, Kepala Unit Badan Kontra Espionase atau SAPO, menyusul serangkaian peristiwa awal tahun ini. Vi ser den här kopplingen mellan de iranska underrättelsetjänsterna, säkerhetstjänsterna och just. Kami melihat adanya hubungan antara Badan Intelijen Iran, Badan Keamanan dan khususnya para penjahat dalam jaringan kriminal di Swedia. Kini kami melihat kaitan itu dan itu juga berarti kita perlu bekerja lebih banyak secara internasional guna mengungkap kejahatan itu, katanya. Pada akhir Januari, Kedutaan Besar Israel di Stockholm ditutup setelah apa yang kemudian digambarkan sebagai benda berbahaya yang ditemukan di misi diplomatik di lingkungan timur Stockholm. Media Swedia menyebut benda itu adalah granat tangan. The Voice of America. Partai-partai populis sayap kanan diperkirakan akan unggul dalam pemilu 3 hari untuk Parlemen Uni Eropa mulai tanggal 6 Juni. Mereka berhasil memanfaatkan kemarahan pemilih dan ketidakpercayaan terhadap partai-partai arus utama. Para analis memperkirakan dampak buruk itu dapat mempengaruhi kebijakan Uni Eropa seperti lingkungan hidup, ekonomi, imigrasi, dan urusan luar negeri. Banyak pemilih mungkin ragu untuk mengobrol dengan anggota partai sayap kanan National Rally.
Pemilih asal Prancis, Frédéric Mocris, mengatakan, Il faut faire quelque chose parce que les gens ils ont du mal à vivre. sesuatu harus dilakukan karena rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Sebelumnya saya memilih Partai Rally Nasional. Saya tidak malu mengakuinya. Saya akan tetap memilih itu, katanya. Jajak pendapat meramalkan Partai Berhaluan Kanan Rally Nasional bisa memperoleh lebih dari sepertiga suara di Parlemen Uni Eropa di Prancis, 2 kali lipat dari dukungan untuk Partai Renaissance, partai yang berkuasa di negara yang dipimpin Presiden Emmanuel Macron. Suatu malam pada bulan Februari, sekelompok tentara pemerintah junta Myanmar menahan Yan Muhammad, bukan nama sebenarnya, dari kota Madya Mongdao di Myanmar ketika mereka membawa pria Rohingya berusia 24 tahun itu ke kompleks militer terdekat. Ia tahu bahwa ia dipaksa menjalani wajib militer oleh Angkatan Darat Myanmar. Ia berbicara dari Bangladesh setelah melarikan diri 10 hari setelah pelatihan militer paksa itu dimulai, menurut laporan yang belum diterbitkan kelompok hak asasi manusia. Yan Muhammad bukan satu-satunya orang Rohingya yang diculik dan dipaksa berperang di luar keinginannya. Sejak bulan Februari, setidaknya 1.500 pria dan anak laki-laki Rohingya telah direkrut secara paksa oleh militer Myanmar. Pendengar, kita beralih ke liputan lain. Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan peraturan pemerintah untuk memudahkan diaspora ex-WNI di luar negeri yang tetap ingin kembali ke tanah air. Peraturan baru yang diproyeksikan selesai sebelum masa pemerintahan Jokowi berakhir itu akan memberi hak yang sama seperti warga negara kecuali hak politik. Eva Masrieva melaporkannya. And always felt Indonesian. I feel like, why can't I go back? Just because it's my country. Pendengar, isu dui kewarganegaraan yang selalu membayangi langkah banyak diaspora Indonesia di luar negeri tampaknya mulai mendapat angin segar saat Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengisyaratkan kesiapan pemerintah memperkenalkan skema baru sebagaimana yang diberlakukan di India lewat Overseas Citizenship of India atau OCI atau kewarganegaraan India di luar negeri. Dalam wawancara khusus VOA di KBRI Washington DC hari Kamis ini, Yasona mengatakan, kita berdebat di ratas, Presiden membuka wacana itu. Tentu setelah mendengar tuntutan dari teman-teman diaspora Indonesia, we find a win-win solution again. We would like to copy what they have in India, OCI, Overseas Citizens of India. Mereka dapat visa for the rest of their life, multiple entry, they can work, they can invest, tetapi tidak mempunyai hak politik. They are not entitled to public office, government officials. Itu aja bedanya. Kebijakan OCI yang mulai diberlakukan India sejak Maret 2021 memungkinkan mereka yang berasal dari India dan pasangannya untuk menjadi penduduk tetap India dengan hak untuk tinggal dan bekerja tanpa batas waktu. Pemegang OCI memiliki hak yang sama dengan warga negara India lainnya kecuali hak politik di badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, hak memilih dan dipilih, atau bekerja untuk pemerintah dalam kapasitas apapun. Pemegang OCI tidak berhak mendapatkan subsidi dan tunjangan repatriasi dari pemerintah, tapi mungkin tetap diwajibkan membayar pajak atas pendapatan yang diperoleh di India, dan juga dikenakan biaya yang sama dengan warga asing untuk mendapatkan pelayanan publik. Yasona mengatakan rencana ini sudah beberapa kali dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden. Studi banding ke India dan revisi draft aturan pun sudah berkali-kali dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenko Polhukam, yang telah ditunjuk menjadi koordinator utama. Skema baru ini diharapkan dapat mulai diperkenalkan selambat-lambatnya dalam 2 bulan. Kita harapkan ini dalam 1 bulan, at the latest 2 months, to come sudah bisa dibuat PP-nya. Michael Dompas yang sudah lebih dari 50 tahun tinggal dan bekerja di Amerika menyambut baik kabar ini. Michael mengatakan memiliki dui kewarganegaraan lebih pada soal perasaan. Kalau menurut saya ini suatu langkah yang praktis ya. Jadi dan nggak bertele-tele prosesnya.
it's a win-win lah. Untuk saya benefitnya tuh lebih dari segi perasaan. And always felt Indonesian. I feel like, why can't I go back? Just because it's my country. Saifa Masreva, VOA, Washington. Pendengar, rencana pembentukan Dewan Media Sosial menuai kontroversi karena dikhawatirkan tidak independen dan berpotensi menjadi alat membungkam kebebasan berpendapat. Berikut hasil liputannya. Pemerintah berencana akan membentuk Dewan Media Sosial atau DMS sebagai mediator sengketa di ruang digital. Rencana itu sebelumnya pernah diusulkan oleh Southeast Asia Freedom atau SafeNet saat revisi kedua Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, tetapi pemerintah menolaknya. Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom atau SafeNet Nenden Sekar Arum menilai usulan pembentukan DMS saat ini sudah tidak relevan, terlebih jika pembentukan DMS hanya melalui peraturan menteri saja dan bukan undang-undang. Apabila pembentukan DMS itu dilandasi Permenkominfo, maka semua keputusan terkait satu konten bisa dihapus atau tidak, nantinya hanya akan dilakukan oleh Kominfo saja. Nah, makanya ini perlu dicek ulang lagi untuk memastikan konsepnya betul-betul independen, tidak ada kepentingan dari negara untuk memperluas upaya penyensoran, sesuai dengan konsep awal untuk memastikan bahwa ruang digital ataupun konten media sosial ini menjadi tempat yang bebas untuk berekspresi dan juga aman bagi semua orang, bukan menjadi tempat penyensoran yang lebih eksesif yang dilakukan oleh negara. Usulan ini memang pertama kali disampaikan SafeNet kepada Kominfo saat revisi kedua Undang-Undang ITE akhir tahun lalu. Tujuannya agar ada keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian sengketa di media sosial, tidak hanya menonjolkan peran pemerintah saja. Usul ini sedianya dapat menjadi referensi pembentukan DMS yang diharapkan beranggotakan pakar dari beragam unsur dan platform digital sehingga dapat memberi perspektif dan pandangan objektif terhadap konten-konten yang dianggap bermasalah. Ironisnya, usul untuk merevisi pasal 40 ayat 2C saat revisi kedua Undang-Undang ITE itu justru ditolak DPR. Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM Wahyudi Jafar mengatakan, secara prinsip bila mengacu pada sejumlah standar termasuk panduan yang dibuat UNESCO, otoritas yang mengatur konten media sosial harus dilakukan lembaga independen yang dibentuk undang-undang atau melalui pengadilan. Dengan presiden itu, ada kekhawatiran bahwa pembentukan Dewan Media Sosial di bawah Kominfo justru akan semakin memperkuat wewenang pemerintah untuk memutus akses dan melakukan moderasi konten, termasuk pemblokiran, yang pada akhirnya justru akan semakin merepresi kebebasan berekspresi. Sementara itu, Menteri Kominfo Budi Aristiadi mengatakan pembentukan Dewan ini disiapkan karena banyak produk sosial media yang dibuat bukan oleh perusahaan pers sehingga sulit dijangkau oleh Dewan Pers. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. Pendengar, kandidat calon Presiden AS Joe Biden dan Donald Trump memiliki pandangan berbeda tentang produksi bahan bakar fosil dan kebutuhan transisi ke energi bersih untuk memerangi perubahan iklim. Berikut laporannya. Selama menjabat, Presiden Joe Biden memiliki sikap yang jelas tentang perubahan iklim. My administration, the United States, has treated this crisis as an existential threat from the moment we took office. Di bawah pemerintahan saya, Amerika Serikat telah memperlakukan krisis ini sebagai sebuah ancaman eksistensial dari saat saya mulai menjabat. Tidak hanya untuk kita, tetapi untuk seluruh umat manusia. Biden telah memperluas opsi energi termasuk tenaga surya dan angin. Dia juga membatasi eksplorasi minyak dan gas alam di lahan federal. Aktivis lingkungan ingin pemerintah berbuat lebih banyak. Colin Rees adalah direktur kampanye Oil Change US. It's critical that he take action to show that he's actually willing to confront fossil fuels because that is what will actually incite. Penting baginya untuk mengambil langkah yang menunjukkan bahwa dia benar-benar bersedia mengkonfrontasi isu bahan bakar fosil ini, karena hal itu yang akan sungguh-sungguh menyemangati pencinta lingkungan. Itu yang bisa membuat mereka berubah dari keengganan memilih dia pada November nanti menjadi konstituen yang aktif mengajak teman-teman mereka untuk bergerak dan mengetuk pintu rumah para pemilih lain. Di sisi lain, Trump punya agenda sangat berbeda untuk kembali terpilih sebagai presiden. We're going to drill baby drill right away. Kita akan mengebor, langsung mengebor. Ayo kita bor.
Komite Keuangan dan Anggaran Senat AS sedang menyelidiki laporan yang menyebut Trump mengajukan penawaran kepada perusahaan-perusahaan minyak di mana kalau dia menerima sumbangan kampanye senilai $1 miliar atau sekitar 16,2 triliun rupiah, maka jika terpilih dia akan menghapus regulasi perubahan iklim. Yang pasti selama Trump menjabat dulu, sektor minyak dan gas alam diuntungkan, kata Kathleen Sgama, direktur dari organisasi nirlaba Western Energy Alliance. Meskipun sektor energi mengkritik Biden, Sgama mengatakan mereka akan bekerja sama dengan siapapun yang memenangkan kembali kursi Gedung Putih. We would hope that the Biden administration would, if re-elected, Kami berharap pemerintah Biden, seandainya terpilih kembali, selesai melakukan regulasi maksimum pada masa jabatan pertamanya dan mungkin mengurangi langkah tersebut pada masa jabatan kedua. Sementara untuk pemerintahan Trump, kami berharap regulasi ini akan dihapuskan. Para analis memperkirakan hasil pemilu mendatang akan memiliki dampak domestik dan global serta berdampak pada peran AS sebagai pemimpin dalam mengatasi krisis iklim.